Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ilham Bilandatu. Teman-teman biasa memanggil saya Dias. Karena keterbatasan alat, saya menggunakan smartphone ini sebagai pengganti mic. Jadi kepada dosen kita yang terhormat, Kak Yayat, agar bisa memaklumi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang sama dengan judul, yaitu Germas. Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu Germas, saya punya 3 alasan mengapa saya mengambil tema ini. Yang pertama, karena saya dapat uang dari sini. Kenapa saya dapat uang dari sini? Itu ada di alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena saya sebagai UTI Germas Provinsi Gorontalo tahun 2019 dan sampai sekarang masih menjabat. Sebagai buktinya, ini merupakan selempang saya, dan ini juga ada logo Germas, UTI Germas Provinsi Gorontalo tahun 2019. Jadi saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan edukasi serta informasi kepada teman-teman akan pentingnya Germas di Indonesia. Dan kita masuk ke alasan yang ketiga, dan alasan yang paling penting, yaitu Germas mampu menekan angka penyakit tidak menular di Indonesia. Germas atau singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, yang dilakukan bersama-sama demi meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan untuk berperilaku sehat demi peningkatan kualitas hidup. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 oleh Bapak Joko Widodo merupakan tonggak awal berdirinya Germas. Tapi, apa sih sebenarnya tujuan dibentuknya Germas? Jadi tujuan dibentuknya Germas itu hanya satu, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena dengan kesehatan masyarakat Indonesia itu lebih baik, maka akan adanya peningkatan kualitas hidup dan mengurangi beban pemerintah untuk alokasi dana kesehatan, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk bangsa kita ke depan. Berbicara tentang penyakit tidak menular, ada data dari Kementerian Kesehatan bahwa biaya pengobatan untuk penyakit tidak menular sentuh angka 20 triliun. Dan perubahan tren penyakit di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan itu terjadi perubahan antara tahun 1980 hingga tahun 2010 itu didominasi oleh penyakit menular, antara lain infeksi saluran pernapasan, diare, TBC, DBD, dan lain-lain. Namun penyakit ini belum semua usai, datanglah penyakit tidak menular yang malah merajalela di negeri kita sejak tahun 2010 hingga kini. Penyakit-penyakit tersebut antara lain serangan jantung, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, yang pada dasarnya penyakit-penyakit itu bisa kita cegah dengan melakukan 7 indikator Germas, antara lain yaitu aktivitas fisik selama 30 menit sehari. Itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, makan buah dan sayur setiap hari. Itu sangat penting. Yang ketiga, cek kesehatan 6 bulan sekali walaupun kita sama sekali merasa tidak sakit. Tetapi ini sangat penting. Yang ketiga yaitu tidak merokok. Karena menurut data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yaitu 10 orang meninggal setiap menitnya di seluruh penjuru dunia akibat rokok. Dan yang kelima yaitu tidak minum alkohol. Ini sudah sangat jelas bahwa alkohol sangat merusak organ-organ tubuh kita serta kesehatan kita. Yang keenam yaitu membersihkan lingkungan. Karena dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman.
Jadi dengan kita membersihkan lingkungan, maka itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan yang terakhir yaitu menggunakan jamban. Sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia itu telah menggunakan jamban. Akan tetapi masih ada di pelosok-pelosok Nusantara yang belum menggunakan jamban di kehidupan mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya informasi serta edukasi kepada mereka, semoga mereka bisa tahu akan pentingnya penggunaan jamban dalam kehidupan. Dengan kita menerapkan ketujuh indikator Germas tersebut, saya pribadi sangatlah yakin bahwa kita akan terhindar, dapat mencegah, dapat terjauhi dari yang namanya penyakit tidak menular tersebut. Oleh sebab itu, dengan tubuh kita yang semakin sehat, semakin bugar, maka akan meningkatkan produktivitas kita untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Saya Dias Ilham Bilondatu, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.